Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Hajar Dewantara. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah video mengenai cara pembuatan atau cara penggunaan alat peraga yang dapat digunakan pada pelajaran matematika, terkhusus pada materi trigonometri. Adapun tugas ini saya buat sebagai penyelesaian tugas akhir UAS mata kuliah media pembelajaran matematika. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 5 pokok bahasan, yang mana yang pertama adalah sejarah trigonometri, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, nilai sudut istimewa, alat peraga, lalu kemudian contoh soal. Berikut adalah foto dari Lagada, Hipparchus, dan juga Ptolemy. Berdasarkan letak sudutnya, sisi-sisi pada segitiga siku-siku terbagi menjadi 3, yaitu sisi depan, samping, dan juga sisi miring. Sisi miring suatu segitiga siku-siku terletak tepat di depan sudut siku-siku pada segitiga tersebut. Definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku sebagai berikut, yang mana sinus theta itu adalah sisi depan per sisi miring, kosinus theta sisi samping per sisi miring, sementara tangen theta adalah sisi depan per sisi samping. Kita tentu tidak asing lagi dengan yang namanya sudut-sudut pada trigonometri, yang mana sudut 0 derajat, 30 derajat, sampai 360 derajat, seperti yang terlihat pada tabel. Namun, bagi seorang yang baru akan mempelajari materi trigonometri, tentunya akan mengalami kesulitan dalam memahami ataupun menghafalkan nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa tersebut. Oleh karena itu diperlukannya suatu alat peraga yang dapat membantu peserta didik atau membantu seseorang untuk menentukan nilai-nilai dari sudut istimewa tersebut. Yang mana alat peraga yang dapat digunakan adalah rotasimetri. Dalam proses pembuatan rotasimetri ini, kita hanya memerlukan barang-barang sederhana. Yang pertama itu adalah kardus, yang mana untuk menggambar 2 buah lingkaran, lalu ada cetakan untuk menggambar lingkaran tersebut agar tergambar dengan sempurna. Kemudian ada kertas kartun warna untuk membedakan warna antara lingkaran yang satu dan lingkaran yang kedua. Lalu ada alat pelengkap lainnya seperti gunting, pisau, lem, pena, spidol, dan lain-lain. Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan video ini yang pertama adalah PowerPoint, yang mana PowerPoint untuk
menganimasikan bagaimana proses pembuatan dan penggunaan dari rotasimetri, sementara Filmora dan VideoScribe digunakan untuk proses editing video. Adapun prosedur dalam pembuatan rotasimetri adalah sebagai berikut, yang mana yang pertama kita harus menyiapkan 2 buah kartun atau 2 buah kardus berwarna biru dan kuning. Lalu gambarlah lingkaran pada masing-masing kartun tersebut, di mana ukuran lingkaran dari salah satu kartun harus lebih besar dari ukuran gambar pada kartun lainnya. Maksud dari perbedaan ukuran lingkaran ini adalah karena lingkaran yang berukuran lebih kecil nantinya akan ditempelkan di atas permukaan dari lingkaran yang berukuran lebih besar. Setelah selesai menggambar pola lingkaran, kemudian gunting pola lingkaran yang terdapat pada kedua kartun tersebut. Setelah selesai menggunting pola lingkaran tersebut, kemudian yang dilakukan adalah menuliskan sudut-sudut istimewa dan nilai-nilai sudut istimewa tersebut pada lingkaran yang berukuran lebih besar. Pada kesempatan kali ini lingkaran yang berukuran lebih besar adalah berwarna biru, jadi kita harus menuliskan sudut-sudut istimewa dan juga nilai-nilai dari sinus, kosinus, dan tangen dari sudut-sudut istimewa tersebut pada lingkaran berwarna biru. Sementara pada lingkaran yang lebih kecil, pada satu sisi guntinglah berbentuk persegi panjang dan beri nama jenis sudut, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Sementara pada sisi satu lagi, guntinglah berbentuk tanda panah, yang mana tanda panah ini nantinya akan digunakan untuk menentukan atau menunjukkan sudut istimewa mana yang ingin diketahui nilainya. Lalu kita beri juga skrup atau alat bantu lain yang digunakan sebagai poros putaran dari lingkaran yang berukuran lebih kecil. Setelah itu kita lem lingkaran yang lebih kecil ke atas lingkaran yang lebih besar, yang mana nantinya lingkaran yang lebih kecil tersebut akan diputarkan atau diarahkan sesuai dengan nilai sudut yang ingin dicari. Rotasimetri adalah alat peraga yang terdiri dari 2 buah lingkaran yang berbeda warna. Warna dari kedua lingkaran tersebut adalah biru dan kuning. Pada lingkaran utama berwarna biru terdapat sudut istimewa trigonometri mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan pada lingkaran kedua berwarna kuning terdapat fungsi dari trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Untuk prosedur penggunaan rotasimetri ini cukup mudah, yaitu siswa hanya tinggal mengarahkan atau memutarkan tanda panah sudut istimewa yang ingin diketahui. Setelah sisi tanda panah telah mengarah ke salah satu sudut, maka sisi lain akan otomatis menunjukkan nilai fungsi trigonometri dari sudut istimewa tersebut. Penggunaan rotasimetri ini adalah langkah awal untuk mengenalkan siswa terhadap materi trigonometri. Dengan menggunakan rotasimetri ini, siswa diharapkan dapat terstimulasi bahwa matematika itu menyenangkan. Karena penggunaan rotasimetri ini seolah-olah mengajak siswa untuk bermain dan belajar di saat yang bersamaan. Untuk itu, siswa yang baru akan belajar mengenai materi trigonometri ini akan merasa sangat terbantu dengan alat peraga rotasimetri ini. Untuk mencoba rotasimetri ini, kita langsung saja mencoba ke contoh soal. Jadi ada beberapa soal terkait operasi sederhana pada sudut-sudut istimewa trigonometri, yang mana untuk menjawab soal ini kita hanya perlu memutarkan rotasimetri sesuai dengan sudut istimewa yang diketahui. Setelah itu tinggal melakukan operasi yang tertera pada soal. Untuk soal yang pertama yaitu sinus 45 derajat ditambah kosinus 45 derajat. Kita hanya perlu mengarahkan tanda panah ke sudut 45 derajat. Setelah itu diketahuilah nilai sinus dan kosinus 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Kita tinggal menjumlahkannya, maka hasilnya adalah akar 2. Untuk dua soal selanjutnya, caranya sama seperti soal yang pertama. Kita menggunakan rotasimetri ini hanya untuk sebagai alat bantu untuk mengetahui nilai dari sudut yang tertera pada soal. Setelah diketahui nilai-nilai sudutnya, kita setelah itu melakukan operasi yang ada pada soal tersebut.